pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya untuk menumbuhkan cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional dan satu nusa satu bangsa. Silakan Mbak Vera dipimpin teman-temannya. Oke teman-teman, lalu kita menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa dimulai dari hitungan 3. Berdiri semua ya. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak, hari ini apakah ada teman kalian yang sudah masuk? Ada. Siapa? Siti. Siti Kok banyak ya? Yang sakit. Sakit. Sakit apa? Ada yang tahu sakit apa? Soalnya gue nanya ke ekstri Bu. Ya, betul. Kadang dingin banget, kadang panas banget ya. Tadi. Oke, Ibu saya terlebih dahulu ya. Kak Nesya. Mbak Rezika. Bu. Mbak Sera. Bu. Oke. Oke teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan bisnis. Ini mau tanya dong, kemarin kelompoknya Mbak Iris bikin apa buat perencanaan bisnisnya? Ya usaha. Oh, oke. Bagus. Oke. Terus kalau dari kelompoknya Mbak Nabila, kemarin bikin apa untuk materi perencanaan bisnis, Mbak? Ya. Bikin kafe, buat kafe gitu ya. Kafenya yang khusus kayak kafe kopi aja atau ada babynya? Ada babynya sih dulu. Kalau kopi. Nah, jadi gini teman-teman, di pertemuan kali ini setelah pertemuan kemarin kita udah membuat sebuah perencanaan bisnis gitu ya. Di materi pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari yang namanya presentasi bisnis. Jadi setelah kalian merancang sebuah bisnis, kita akan belajar untuk mempresentasikannya. Kenapa kita harus mempelajari presentasi bisnis ini? Karena Ibu harap kalian itu bisa mengerti tentang pengertian dari apa itu presentasi bisnis, lalu teknik-teknik dalam melakukan presentasi bisnis, jenis-jenis presentasi bisnis itu yang seperti apa, dan persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita itu melakukan sebuah presentasi bisnis. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuki materi pembelajaran kali ini? Sudah nggak ditanyakan teman-teman? Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Materi kita hari ini yaitu tentang presentasi bisnis. Nah, ketika kita mendengar presentasi ini, kalian pasti udah gak asing kan ya? Kalian suka gak kalau disuruh presentasi bisnis? Tidak. Kenapa? Mbak Kris tadi jawab tidaknya sangat keras sekali. Kenapa Mbak Kris gak suka? Deg-degan. Oke. Presentasi bisnis. Dari kata presentasi. Presentasi itu apa sih teman? Ada yang tahu nggak? Gimana Mbak Dila coba dilihat kelas bagian. Presentasi adalah suatu kegiatan untuk menyajikan sesuatu seperti ide, pemikiran, atau usulan kepada sekelompok orang secara lisan. Tuh, beri tepuk tangan dulu dong buat secara lisan.
bahas ini itu presentasinya adalah presentasi bisnis. Jadi konteks bisnis, presentasi itu adalah menyampaikan sebuah informasi bisnis, menyampaikan sebuah informasi yang berhubungan dengan aktivitas bisnis seperti usulan proyek, terus ada pengembangan usaha atau perencanaan bisnis yang kalian telah lakukan kemarin, itu bisa dipresentasikan di presentasi bisnis. Nah, ketika kita menyampaikan presentasi bisnis itu, kita memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu ya. Apa ada yang bisa memberikan contoh presentasi bisnis yang simpel-simpel aja, yang kayak di kegiatan sehari-hari ini? Tidak bisa? Mungkin ini kayak menginformasikan, jadi kita menginformasikan kegiatan yang mau kita sampaikan atau informasi yang mau kita sampaikan kepada audiens gitu kan ya. Iya. Jadi mungkin meyakinkan audiens, setelah menginformasi itu kita harus meyakinkan, jadi presentasi itu bersifat meyakinkan audiens bahwa apa yang kita sampaikan itu penting gitu kan. Kemudian mungkin membujuk, jadi disertai dengan bukti sehingga orang tuh yakin gitu. Oh ya, betul sekali. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan buat saya. Oke, jadi kehidupan sehari-hari mungkin ketika kalian misalnya jalan-jalan ke Matos, terus kan kalau misalnya lewat di suatu stand, kan mesti ada kan sales yang menawarkan produknya gitu. Nah, itu juga merupakan contoh salah satu presentasi bisnis. Jadi seorang salesnya itu adalah seorang presenter yang mempresentasikan produknya itu kepada kita konsumen sebagai audiens gitu. Dari pengertian ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Kalau paham, ibu mau tanya coba Mbak Isya, apa tadi pengertian dari presentasi bisnis? Presentasi bisnis itu memang salah satu bentuk komunikasi, yaitu suatu kegiatan untuk menyajikan sesuatu seperti ide, pemikiran, atau usulan kepada satu orang secara Oke, selanjutnya yang kedua adalah tujuan dari presentasi bisnis itu. Tujuannya ada berapa teman-teman? 5. Ada 5. Yang pertama menginformasikan. Nah, menginformasikan ini itu kita memberikan informasi kepada audiens tentang barang apa sih yang akan kita tawarkan gitu. Terus yang kedua meyakinkan. Setelah audiens itu terinformasikan, udah tahu produknya itu apa, selanjutnya yaitu meyakinkan kalau misalnya barang ini tuh benar-benar bagus gitu untuk si audiens. Yang tiga ada apa? Bujuk. Membujuk ini, seorang presenter itu membujuk audiens dengan menggunakan data-data yang logis. Jadi audiens itu nanti bakal terpengaruh dan akhirnya mengikuti perkataan dari si presenter itu. Yang keempat, inspirasi. Yang terakhir yang kelima, menghibur. Nah, kelima tujuan presentasi bisnis ini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Apa sudah paham? Sudah. Coba, kalau gitu ibu mau tanya lagi buat mungkin Mbak siapa itu namanya? Mbak Aulia. Tadi tujuan presentasi bisnis itu kan untuk membujuk ya, Mbak? Ya. Nah, membujuk itu maksudnya seperti apa? Jadi pada saat kita kayak mempresentasikan bisnis kita ya sama orang lain itu kita harus kan itu membujuk dalam membujuk ya, kita harus punya alasannya kayak alasannya. Ya, sebagai itu untuk meyakinkan si itunya ya. Si audiens. Ya, itu. Tetap dulu dong. Coba sekarang ibu minta buat Mbak Fania diulangin lagi apa yang dibilang Mbak Aulia. Jadi kalau membujuk itu kayak misal presenter itu kayak harus punya data gitu buat meyakinin audiensnya supaya nanti bisa percaya atau nanti bisa tertarik. Betul, benar boleh minta jawabannya. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah ada jenis presentasi. Nah, jenis presentasi ini itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu presentasi dadakan. Terus yang kedua presentasi naskah. Yang ketiga ada presentasi bahan.
sebagai presenter itu tuh tidak memiliki persiapan yang matang gitu ketika mau melakukan presentasi. Terus yang kedua itu ada presentasi naskah. Nah, namanya naskah berarti seorang presenter dalam melakukan presentasi bisnisnya ini itu membuat sebuah naskah, lalu ketika presentasi itu dia membaca naskahnya. Jadi dari awal sampai akhir itu dia fokus membaca naskahnya. Terus yang ketiga itu ada presentasi hafalan. Nah yang ini itu hampir sama, tapi bedanya kalau hafalan ketika seorang presenter sebelum melakukan presentasi itu dia juga sama membuat naskah, membuat daftar apa yang akan dibicarakan ketika nanti dia melakukan presentasi bisnis. Namun ketika di presentasi hafalan dia itu menghafalkan. Jadi dia tanpa presenter itu melakukan presentasi tanpa bawa teks seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada presentasi extempore, yaitu presentasi di mana seorang presenter itu benar-benar siap gitu. Siap ini bukan secara materi aja, tapi penguasaan seorang presenter ketika melakukan presentasi seperti proyektornya, slide PPT-nya, terus kayak mentalnya itu gimana, bahasanya itu sudah dipersiapkan dengan matang oleh seorang presenter. Tuh. Dari jenis presentasi apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Dan ditanyakan langsung ke next. Teknik presentasi ada berapa anak-anak? Teknik presentasi. Yang pertama ada apa? Teknik berbicara. Yang kedua? Teknik gerak tubuh. Yang ketiga? Teknik peragaan. Terakhir? Alat bantu visual. Teknik alat bantu visual. Nah, yang pertamanya ada teknik berbicara. Jadi bagaimana seorang presenter itu cara bicaranya. Terus yang kedua ini adalah teknik gerak tubuh atau body language. Ya, body language. Itu seperti kayak postur tubuh, terus juga ekspresi. Yang ketiga ada teknik peragaan, yaitu ketika seorang presenter itu melakukan peragaan atau demonstrasi tentang apa yang dipresentasikannya. Terus yang terakhir ini ada teknik ABR, ya, teknik ABR atau alat ABV, yaitu teknik alat bantu visual. Jadi seorang presenter itu menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint, terus itu PPT. Ya betul, poster juga bisa seperti itu. Oke, dari di sini ada yang ditanyakan tentang teknik presentasinya, teman-teman? Ada persiapan sebelum melakukan presentasi. Sebelum kita melakukan presentasi sebagai presenter kita harus melakukan beberapa persiapan. Ada berapa persiapannya? Yang pertama, Saat terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. menguasai topik. Terus yang kedua, Menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. terus yang ketiga, Menganalisis alat bantu atau media presentasi. tulis alat bantu. Terus yang terakhir, Menganalisis audiens. menganalisis audiens. Sebelum melakukan presentasi di sini, apa ada pertanyaan teman-teman? Sudah jelas semua? Sudah? Oke, karena materi kita udah selesai, kita bakalan bermain game. Jadi hari ini itu model dari pembelajaran kita itu kan namanya Teams Game Tournament. Nah, kita tadi sudah melakukan penyajian materi. Jadi sekarang kita akan membentuk sebuah tim. Ibu pengen kalian berhitung 1 sampai 5 dari 1, 2, 3, 4, 5. 1 Mbak, 1. Nah, masih ingat kan urutannya? Nah, sekarang kalian berkumpul yang 1 sama 1, 2 masuk sampai Satu belakang. Oke. Jadi kan ini udah berkelompok semua ya? Sudah. Biar kita tambah semangat, ibu pengen kalian itu membuat jargon yang kelompok. Sambil kalian ibu kasih
pojok sendiri. Tidak apa-apa Bu, kan kita mau paling maju ke belakang. Akhirnya, yang bonceng. Ini kamu Jargonnya juga sebelah mana? Sudah Bu. sudah? Sudah. Ini semuanya sudah ya? Wah, Kembali ya. di sini. Kembali ya. Oke, karena semua sudah, Ibu mau tes jadwal dulu dari kelompok 1. Oh ya, berarti dorong. Minum ya? Ya, 3, 2, 1. Satu aksi, kelompok 1 pasti beraksi. Kita bukan kelompok. Kita bukan nomor 2. Nomor 3, nomor 4. Nomor 5. Tapi kita kelompok 1. Bagus. Lanjut kelompok 2. Sini. Oh, sini. Ya, ayo 3, 2, 1. Nah, sekarang di depan sini ini sudah ada permainan. Jadi nanti Ibu pengen kalian baris ke belakang gitu per kelompok untuk kerjain soal yang ada di dalamnya. Nanti jawabannya itu ditulis di sininya. Oh, seperti itu. Yang cepat, kelompok yang paling cepat nanti bakal dipaskan. Pasangnya ke depan sebentar. Paham kan teman-teman? Paham. Oke, sekarang langsung sini baris. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, di sini. Oh, baul. Nanti kalau udah teman-teman, nanti kalau udah selesai bisa langsung ke sini, oke? Kita mulai dari 3, 2, 1. Nanti langsung ganti temennya belakangnya gitu ya. Beli ini sebelum nakalan, buang sekarang aja. Jadi sudah kalah. Sudah selesai. Roman. Yang paling terakhir. Nomor 1 selesai. 5. Ya Allah, kenapa? Tunggu. Dari yang paling cepat itu dari kelompok 5 ya. Kita revisi benar gitu aja ya. Yang pertama adalah apa itu kamu kegiatan menyampaikan ide atau gagasan secara lisan sama kawan dari secara bisnis. Bisnis. Nanti disusun dengan bukti dan logika yang kuat untuk membangun kepercayaan. Lalu tujuannya adalah untuk meyakinkan. Jawabannya meyakinkan ya. Ini kelompok 3 ini berarti salah. Terus yang ketiga, jenis presentasi yang dilakukan tanpa persiapan sebetulnya disebut presentasi dadakan. Ini formulanya mana spontan. Tuh, udah semua. Terus yang terakhir, sebutkan 4 hal yang dilakukan sebelum melakukan presentasi bisnis. Apa ini? Tulisannya nih. Berarti kalian semua sudah paham ya anak tentang presentasi tentang kayak ini ya. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Bu, cepat. Bisa maju ke depan. Perwakilan atau semua perwakilannya? Tadi buat jargonnya yang paling sekarang itu buat jargon yang paling semangat. Satu dari kelompok tadi. Satu.
Jadi, duduk aja ya. Gimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan dari kalian? Karena itu tadi Bu, royoan. Terus ada yang curang, sampai ini curang. Ini siapkan Lilis. Asuransi. Nah, ini. Oke, jadi jadi anak-anak Ibu harap dari materi pembelajaran hari ini itu kalian bisa mengambil manfaatnya gitu ya. Nah, manfaatnya dari presentasi bisnis di kehidupan sehari-hari itu kita jadi bisa kita bisa pandai dalam berbicara di hadapan orang banyak gitu. Kita. Terus jangan lupa di pertemuan ke depan kita masih tetap akan membahas tentang presentasi bisnis. Jadi di pertemuan ke depan itu Ibu pengen kalian kelompok ini nih itu membuat PPT untuk ditampilkan di minggu depan. Gitu. Jadi kalian akan masuk ke depan nih, kalian seolah-olah menjadi presenter dan nanti teman-teman yang lain bakal menjadi audiensnya. Apakah bisa dibantu teman-teman? Bisa. Oke. Itu mungkin cuma itu aja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti Ibu akan memberikan soal-soal terkait materi hari ini. Nanti jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikirim juga di Google Classroom. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan kepada kalian itu bisa bermanfaat bagi baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, tadi memulai pelajaran dengan berdoa, maka diakhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas dengan teman-teman yang berdoa. Oke teman-teman, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita juga berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ada di jalan yang mau pulang gitu ya. Kalau mau masih mau jalan-jalan sama teman-temannya juga ya. Ya, Bu, siap.